Ibu yang mengenal diri kembali ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu yaitu Supiani Naleni Tengah. Kalian bisa panggil Ibu yaitu Ibu Supi. Sudah? Nah, sekian dulu perkenalan dari Ibu ya. Nah, kita akan lanjut ke pembelajaran kita, yaitu pembelajaran TIK. Nah, anak-anak sekalian, kalau di kelas 6 kalian sudah mengerti itu arti apa pembelajaran di Microsoft, membuat animasi, mengenal PowerPoint. Nah, di kelas 7 kita akan belajar yaitu mengenai perangkat-perangkat dalam komputer. Nah, komputer sendiri mempunyai 3 bagian utama, yaitu hardware, software, dan brainware. Nah, kita akan membahas satu demi satu perangkat-perangkat yang ada di komputer. Mungkin juga kalian sudah mengenal tuh bagian-bagian dari komputer. Namun kita akan mengulang kembali pembelajaran ini dan kita akan memahami dan lebih lagi untuk lebih mengenal apa itu perangkat-perangkat dalam komputer. Yuk, simak video Ibu berikut ini ya. Nah, kita sudah mengenal tuh 3 bagian utama komputer, yaitu dimulai dari hardware atau sering disebut perangkat keras, software atau sering disebut perangkat lunak, dan juga brainware. Nah, ketiga bagian ini tuh saling berkesinambungan antara yang satu dengan yang lain dan terprogram satu dengan yang lain untuk bekerja sesuai dengan perintah. Setelah kita mengenal 3 bagian utama komputer, kita akan membahas satu demi satu dari ketiga bagian tersebut. Nah, yang pertama yaitu hardware atau perangkat keras. Nah, hardware adalah peralatan fisik dari sebuah komputer atau perangkat komputer yang bisa dipegang atau diraba indera kita. Nah, indera kita itu terdiri apa? Dari mata, tangan, ataupun kulit kita, dan juga kita bisa melihatnya. Itulah yang dikatakan namanya hardware. Oke, nah yang dikatakan peralatan fisik berarti kita bisa menyentuh, bisa melihat, dan kita bisa meraba perangkat yaitu hardware. Nah, anak-anak dari pengertian tersebut atau dari pengertian definisi tentang hardware, anak-anak pasti sudah bisa membayangkan nih, kira-kira apa saja itu yang bisa dipegang dan disentuh pada bagian-bagian komputer. Oke, nah sebagai contohnya, kita bisa lihat bareng-bareng apa aja itu contoh-contoh dari hardware sendiri ataupun perangkat keras dalam komputer. Nah, yang pertama yaitu mouse. Nah, anak-anak sudah pasti tahu ya mouse yang dia bisa membuat perintah kepada monitor. Nah, lalu yang kedua keyboard, yaitu tempat untuk kita mengetik atau membuat suatu data. Nah, lalu monitor yaitu layar pada komputer. Setelah itu CPU yaitu tempat memorinya, pengolah datanya sebuah komputer. Ada flash disk, CD, printer, dan masih ada lagi yang lainnya. Nah, anak-anak kira-kira sudah bisa membayangkan dari beberapa contoh hardware tersebut? Hardware sendiri itu memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Nah, seperti mouse, keyboard, monitor, CPU, itu adalah beberapa hal yang diperlukan oleh komputer untuk melaksanakan sebuah tugas yang diperintahkan kepadanya. Nah, jadi setiap bagian-bagian dari perangkat keras mereka sudah punya fungsinya, mereka sudah punya namanya tugas atau tanggung jawabnya. Jadi itulah yang dikatakan bahwasannya hardware itu saling berkesinambungan untuk melaksanakan sebuah tugas. Lalu kita lanjut lagi yaitu ke software. Nah, apakah itu yang dimaksud dengan software ataupun perangkat lunak? Kita simak baik-baik ya anak-anak ibu sekalian. Iya, jikalau ada perangkat keras, maka ada juga perangkat lunak yang akan membantu si perangkat keras itu tersebut. Nah, software sendiri pengertiannya
yaitu suatu program yang berisi instruksi-instruksi atau perintah yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dimengerti oleh hardware komputer. Nah, itulah yang Ibu katakan bahwasannya software dan hardware itu saling berhubungan dalam melaksanakan perintah-perintah. Jadi kalau kita bisa mengenal apa itu hardware, kita juga harus mengenal apa itu software. Nah, mereka berdua ini saling berhubungan dalam menjalankan sebuah program, dalam menjalankan sebuah data. Nah, lalu apa aja itu contoh-contoh dari software sendiri? Iya, contoh dari software sendiri yaitu ada Windows, ya, lalu Microsoft. Nah, Microsoft ini ada banyak jenis ya. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga yang lainnya. Lalu ada Winamp, ada Mozilla Firefox, ada Corel Draw, ada juga itu namanya Google Chrome, ataupun ya mesin pencari yang serupa. Nah, itulah yang dinamakan software, yaitu program. Jadi, kalau program ini sudah ada dia perintah-perintah, instruksi-instruksi di dalamnya. Sama seperti handphone kamu saat kamu mengedit sebuah foto dalam sebuah aplikasi pengedit foto, itu dikatakan namanya software. Contohnya seperti di handphone alat untuk mengedit foto misalnya PicsArt. Nah, PicsArt itu sendiri sudah disebut namanya software. Nah, jadi bagaimana anak-anak sudah mengerti apa itu hardware, apa itu software? Nah, ketika ada soal untuk membedakan apa hardware dan software, Ibu harap kalian semua sudah mengerti dengan baik ya. Oke, kita sudah mengerti, sudah belajar pemahaman tentang hardware. Begitu berikut juga dengan contoh-contohnya. Dan kita juga sudah memahami apa itu software beserta dengan bagian-bagiannya. Lalu sekarang kita akan belajar apa itu brainware. Nah, kita sudah mengenal hardware, software, dan brainware. Kalian harus hafal ya anak-anak Ibu. Kalian harus mengerti 3 bagian utama dari komputer ini. Oke, sekarang kita belajar yaitu brainware. Nah, apa sih yang dimaksud dengan brainware? Nah, brainware ini kalau dalam bahasa Inggris, brain itu artinya otak. Otak. Nah, kita baca ya, apa itu pengertian dari brainware. Nah, brainware sendiri yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk pada orang yang bekerja berhubungan dengan komputer atau orang yang berkecimpung dalam dunia komputer. Nah, inilah yang dikatakan namanya otak dari komputer itu. Sudah, jadi komputer tuh nggak bisa jalan sendiri tanpa orang-orangnya, tanpa orang ada yang pegang. Sudah, makanya dikatakan mereka saling berhubungan hardware, software, dan brainware. Kalau ada perangkat kerasnya, kalau ada perangkat lunaknya, maka juga otak dari komputer itu sendiri. Nah, jadi kalau kalian bilang bahwasannya komputer itu pintar dari manusia, kalian salah. Yang lebih pintar tuh seharusnya manusia, bukanlah komputer. Nah, lalu apa aja tuh contoh-contoh dari brainware sendiri? Yaitu seperti operator komputer, seperti programmer, seperti teknisi komputer, sebagai ada juga analitik sistem, dan masih banyak lagi yaitu contoh-contoh brainware. Nah, anak-anak semua, inilah ketiga perangkat utama pada komputer, yaitu hardware, software, dan brainware. Sekarang kita akan mengenal yaitu perangkat keras komputer. Nah, perangkat keras komputer sendiri memiliki unsur-unsur yang sehingga saling berkesinambungan. Nah, sebagai contoh, perangkat keras komputer itu dimulai dari namanya perangkat masukan atau yang sering disebut namanya input device. Nah, beginilah sistem dalam
perangkat keras komputer. Ini disebut namanya perangkat keras atau hardware. Selanjutnya yaitu ada namanya perangkat proses atau sering disebut Central Processing Unit. Nah, dari sini ada juga disebut lagi perangkat keluaran atau disebut output device. Nah, dari perangkat keluaran ini ada juga namanya disebut yaitu yang keempat media penyimpanan atau disebut storage device. Nah, inilah unsur dalam perangkat keras yaitu perangkat masukan atau input device, perangkat proses atau central processing unit, perangkat keluaran atau output device, lalu media penyimpanan atau storage device. Kita akan bahas satu persatu ya anak-anak nantinya di perangkat-perangkat dalam perangkat keras atau hardware. Apa itu contoh perangkat masukan, perangkat proses, dan perangkat keluaran, bahkan media penyimpanan? Kita akan belajar terlebih dahulu yaitu namanya perangkat masukan. Nah, perangkat masukan yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program yang mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital yang akan diproses oleh komputer. Nah, inilah dia contoh-contoh dari perangkat masukan sebuah komputer. Nah, ada keyboard. Nah, kita bisa mengetikkan sebuah data melalui keyboard, sebuah perintah kata. Contoh kita mau menulis kata di sebuah Microsoft Word. Nah, keyboard sendiri itu termasuk namanya perangkat masukan. Lalu yang kedua yaitu ada mouse. Mouse ini sudah diprogram mengikuti sebuah perintah-perintah. Nah, yang selanjutnya ada touchpad. Touchpad. Ini sebenarnya sama fungsinya seperti mouse, hanya saja kalau touchpad itu dia seperti layar sentuh ya anak-anak. Lalu ada scanner, ada kamera video, ada kamera digital, ada joystick, ada mikrofon. Nah, mengapa dari alat-alat berikut ini dikatakan perangkat masukan? Karena dari alat-alat berikut ini kita bisa namanya memasukkan sebuah data kepada komputer. Nah, contohnya tadi kalau mouse, kita bisa menggerakkan pointer pada komputer dengan mouse. Nah, kalau pada laptop itu menggunakan touchpad. Oke, bagian anak-anak sudah mengerti ya. Nah, lalu kalau kamera video itu bisa merekam sebuah video atau gambar yang nantinya bisa kita masukkan atau kita input ke dalam komputer. Nah, sama halnya dengan mikrofon yaitu merekam suara tanpa ada gambar ya. Kalau mikrofon sendiri itu bisa kita gunakan untuk merekam suara yang akan kita proses atau kita input ke dalam sebuah komputer. Nah, makanya dari alat-alat berikut ini atau benda-benda berikut ini dikatakan sebagai perangkat masukan atau input karena dia bisa membuat data dan akan kita masukkan ke dalam komputer. Nah, dari beberapa contoh yang sudah Ibu berikan kepada anak-anak, kira-kira kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan perangkat masukan, yaitu input processing. Nah, jadi kalian sudah mengerti tuh proses dalam sebuah komputer, penginputan sebuah program di komputer, yaitu menggunakan alat-alat yang berikut ini. Jadi kalau kedepannya Ibu tanya, sebutkan contoh-contoh perangkat masukan ataupun perangkat input processing, kalian sudah harus bisa menjawab ya. Seminimalnya kalian harus bisa menghafal yaitu keyboard, mouse, touchpad, dan juga scanner. Nah, lalu, anak-anak inilah contoh dari namanya yaitu perangkat masukan, yaitu keyboard. Nah,
kalau keyboard ini sama seperti mesin ketik. Mungkin kalau kalian pada zaman sekarang tidak lagi tuh kenal namanya mesin ketik. Tapi pada zaman dulu, sebelum adanya pemrograman, kalau mengetik sesuatu itu menggunakan mesin tik. Nah, lalu karena semakin canggihnya sebuah teknologi, maka diracik ataupun ditingkatkan kembali sehingga muncullah sebuah formula baru yaitu keyboard. Nah, ini dia bentuk keyboard anak-anak. Nah, keyboard sendiri itu digunakan untuk memasukkan data atau untuk memberikan perintah pada komputer. Nah, ini adalah bentuk dari keyboard. Jadi kalau misalnya suatu saat kita praktek, ibu bilang, ketik pada keyboard kamu jangan cari-cari lagi. Bu, keyboard saya yang mana? Kamu sudah harus tahu bagaimana itu gambaran dari keyboard sendiri. Ya, itu terdiri dari huruf, ada angka, dan juga masih banyak ikon-ikon lainnya yang terdapat di dalam sebuah keyboard. Nah, keyboard sendiri memiliki dua jenis, yaitu keyboard PS2 dan keyboard USB. Nah, dikatakan keyboard PS2 atau PS2 bukan berarti itu untuk alat game ya. Dia pada colokan PS2 itu berbentuk bundar, makanya dikatakan PS2. Sedangkan keyboard USB dia memiliki colokan yang seperti kabel USB. Oke anak-anak, sampai di sini Ibu harap kalian semua paham dan mengerti ya. Pembelajaran kita tentang perangkat keras, itu perangkat input. Nah, inilah dia anak-anak bagian atau struktur pada keyboard. Nah, di atas sendiri yaitu ada F1, F2, F3, F4 dan seterusnya, itu dikatakan namanya fungsi Itu dikatakan namanya fungsi keys. Ya, tombol fungsi. Lalu ada dikatakan namanya typing keys. Itu tempat untuk mengetik yang ada huruf-huruf A, B, C dan sampai Z. Lalu ada namanya control keys. Lalu ada juga yang disebut dengan numeric keypad atau nomor. Ya. Jadi kalau di dalam keyboard itu banyak sekali tombol-tombolnya. Jadi kita harus belajar ya. Nah, setelah kita mengenal yaitu bagian dari keyboard, kita akan juga mengenal yaitu bagian perangkat input yaitu mouse. Nah, mouse merupakan peralatan masukan yang berfungsi untuk menggerakkan pointer di layar untuk menjalankan ikon perintah atau program yang tampil pada layar monitor. Nah, beginilah anak-anak gambaran yaitu bentuk mouse. Oke, bagaimana anak-anak sudah paham mengenai tentang perangkat-perangkat komputer? Nah, itu dulu pengenalan kita mengenai perangkat komputer. Ibu harap kalian semua bisa mengenal ya apa itu jenis-jenis dari perangkat komputer, 3 bagian utama dari komputer. Nah, untuk itu Ibu memiliki tugas nih buat kalian semua, yaitu dicatat baik-baik di buku latihannya ya. Nah, tugas kamu yaitu yang pertama, kelompokkan peralatan-peralatan di bawah ini ke dalam tabel sesuai dengan fungsinya. Lalu yang kedua, kerjakan tugas pada kertas tulis. Kalau sudah selesai hasilnya difoto dan selanjutnya dikirim lewat grup WA atau kalian juga bisa menulisnya di buku latihan kalian. Sudah kalian buat kolom yaitu seperti di
Tampilan berikut ini ada perangkat masukan, perangkat proses, media penyimpanan, atau perangkat output. Jadi, ini ada beberapa contoh-contoh seperti keyboard, kamera digital, RAM, monitor, joystick, trackball, mouse, hard disk. Itu merupakan bagian-bagian dari yang mana? Contohnya seperti keyboard, itu termasuk apa? Termasuk perangkat masukan kah? Termasuk ke perangkat proses kah? Termasuk ke media penyimpanan kah? Atau ke perangkat output? Nah, jadi itulah menjadi tugas kalian, yaitu mengelompokkan peralatan-peralatan dari sebuah perangkat komputer. Nah, jangan lupa penulisannya juga harus rapi ya anak-anak ibu, buat kolomnya. Dan jangan lupa juga untuk meletakkan tanggal dalam setiap tugas-tugas yang ibu berikan kepada kalian. Iya, itu tugas kamu ya anak-anak ibu. Kamu kerjakan di buku latihan kamu. Dan jangan lupa untuk setiap tugas kamu beri tanggal di video keberapa. Dan jangan lupa untuk setiap tugas kamu memberi tanggal ya, agar ibu bisa menyesuaikan dengan buku daftar nilai ibu. Nah, anak-anak ibu, sekian dulu pembelajaran dari ibu, dan ibu harap kalian semua bisa memahami dan mengerti pembelajaran dari ibu. Dan juga ibu mau ngasih informasi nih, karena kita pelajaran TIK, jadi kita berhubungan dengan TIK. Ibu mempunyai sedikit absensi yang berbeda dari pelajaran-pelajaran yang lain. Nah, ibu akan kirim melalui WA, yaitu link untuk absensi kamu. Jadi kamu harus klik ya yang melalui itu. Nah, kalian juga bisa nih mengikuti tutorial dari ibu berikut ini ya. Iya, itu dia tata cara mengisi link absensi di pembelajaran TIK. Sampai di sini ibu harap kalian semua mengerti dan paham pembelajaran ibu. Dan sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. And see you, bye bye.